Jadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dipertemukan kita di sore yang berbahagia ini menjelang saat buka puasa di Masjid Nurul Islam Taman Dika Sidoarjo. Oh, kualik Nurul Iman. Tu Nurul Iman Taman Dika Sidoarjo. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari yakni ilmunya, khususnya yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu amal ibadah yang dengannya kita berharap mendapatkan malam 1000 bulan. Itulah aktivitas i'tikaf. Bagaimana caranya beriktikaf sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Iktikaf secara bahasa dia berasal dari i'takafa. I'takafa, i'takafa ya'takifu i'tikafa, yang arti secara bahasa yaitu menahan diri dari satu aktivitas dan konsisten dalam aktivitas yang lain. Di satu sisi dia meninggalkan suatu amal, dia menahan diri dari berbuat sesuatu, tetapi dia fokus mengerjakan amal yang lainnya. Yang perlu digarisbawahi di situ adalah yakni fokus atau konsisten di dalam amal yang sedang dilakukannya. Itulah definisi tadi iktikaf secara bahasa. Sebagaimana didasarkan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, yaitu pada ayat yang ke-52,
surah 21 Al-Anbiya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, إذ قال لأبيه وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Iya. Disebutkan dalam ayat ini surah Al-Anbiya ayat 52, idz qala li abihi wa qaumi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, yakni kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, ma hadzat tamathilu, patung-patung apakah ini, allati antum laha akifun, yang kalian tekun beribadah kepadanya. Laha akifun. Kata akifun di sini adalah menunjukkan sifat dari aktivitas yang dilakukan secara konsisten, secara tekun. Itu makna daripada iktikaf. Dia menahan diri dari melakukan suatu perbuatan, tetapi dia tekun dan konsisten di dalam suatu perbuatan yang lainnya. Ini secara bahasa. Adapun secara syara atau secara istilah, yang dimaksud dengan iktikaf adalah al-lubthu fil masjidi, berdiam diri di masjid, ala sifatin makhsusatin biniyatin, dengan tata cara tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, dan disertai dengan niat. Definisi ini bisa dilihat di dalam Fathul Qadir jilid yang kedua, halaman 352. Al-lubthu fil masjidi. Al-lubthu fil masjidi yaitu berdiam diri di mana? Di masjid dengan fi sifatin makhsusatin, sifat-sifat yang khusus atau dengan tata cara tertentu. Khusus, biniyatin, yang disertai dengan niat. Jadi orang iktikaf itu harus disertai dengan niat. Karena setiap orang pasti akan masuk ke masjid ketika dia sholat, tapi keluar lagi setelah itu, karena dia nggak niat untuk iktikaf. Kalau dia berniat untuk berdiam diri di masjid itu, untuk melakukan satu aktivitas tertentu di tempat itu, maka dia harus disertai dengan niat. Baik. Jadi ini definisi tentang
iktikaf menurut syarak atau menurut istilah. Ada juga yang mendefinisikan luzumu masjidin, yakni menetap di masjid, jama'atin ala sifatin maksusatin biniyatin. Saya ulang, luzumu masjidin jama'atin, menetap di masjid yang biasa dipakai sholat berjamaah. Masjid yang dipakai sholat berjamaah. Ala sifatin maksusatin, dengan sifat-sifat yang khusus atau tata cara tertentu, biniyatit taqarrubi ilallahi ta'ala wa ta'atihi, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah yang maha tinggi serta mentaatinya. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan mentaatinya. Niatnya mendekati Allah tapi nggak taat, berarti tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Karena mendekati Allah itu dengan ketaatan. Ya, ini definisi i'tikaf secara syar'i. Kemudian nama lain daripada i'tikaf, yang pertama al-khulwah, khalwat, nama lainnya. Yang pertama apa tadi? Al-khalwah, berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah. Makanya pacaran itu disebut apa? Khalwat. Haram hukumnya berkhalwat. Laki perempuan bukan mahram, tanpa ada mahramnya, khalwah. Tapi kalau kita berkhalwat dengan Allah, itu merupakan ibadah. Sebagaimana Nabi dulu sebelum menerima wahyu, beliau berkhalwat, bertahannus di Goa Hira, di atas Jabal Nur, hingga beliau didatangi oleh Ruhul Amin. Kemudian yang kedua, nama lain dari i'tikaf adalah ar-ribat. Ar-ribat yaitu berjaga-jaga di garis perbatasan antara negeri muslim dan negeri kafir. Ar-ribat. Ar-ribat sendiri merupakan amalan yang nilainya sama dengan jihad, jika itu dilakukan secara hakiki. Dia berada di negerinya, di perbatasan dengan negeri kafir, supaya orang kafir ini tidak menyerang. Dia berjaga-jaga. Itu ar-ribat yang sebenarnya. Tapi i'tikaf juga disebut dengan ar-ribat. Tapi ar-ribatnya i'tikaf, bukan menghadapi musuh orang kafir. Musuhnya nggak ada, tapi musuhnya sebetulnya siapa? Hawa nafsunya, keinginan-keinginan. Itu musuhnya. Jangan sampai mereka terpedaya, jangan sampai kita terpedaya
oleh musuh-musuh kita. Gak sido iktikaf gara-gara apa? Golek diskon nang mall. Mumpung ana big sale. Berarti kalah dengan hawa nafsu. Berarti dia lepas dari ribatnya. Yang ketiga, nama lain dari iktikaf adalah al-jiwar. Apa al-jiwar? Yaitu melekat. Karena orang iktikaf itu melekat di suatu tempat, tidak pindah tempatnya. Maksudnya secara umum di masjid, dia nggak boleh keluar dari masjid itu. Bahkan kalau Nabi dulu punya tempat khusus yang beliau beribadah di tempat itu. Sebuah kemah, khubah atau kubbah yang Nabi memasukinya ketika iktikaf. Beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Itu pertama terjadi di zaman Nabi SAW, hingga para istri beliau pun ingin dibuatkan kemah. Awalnya kemah Aisyah, setelah itu Hafsah ingin dibuatkan lagi. Dibuatkan lagi Zainab binti Jahsy. Begitu Nabi melihat kemah-kemah berjajar, al-biru, kebaikan macam apa ini? Kalau bahasa kita opo-opoan nih. Akhirnya diperintahkan untuk apa? Dibongkar. Kalau seandainya saat itu dibiarkan, akan menjadi sunnah sampai hari ini. Bisa jadi masjid akan penuh dengan kemah, jadilah jambore atau persami. Tapi boleh punya tempat khusus, mungkin ditandai dengan sajadahnya. Tapi kalau kemah, janganlah. Ya, engko cor-coran kok ya. Tuku piro rek? Wek ku lho gedhe kamot gawe wong 5. Cukup dengan sajadah. Itu adalah tempat kita. Disitulah kita beribadah kepada Allah secara melekat dan menetap di tempat itu, tidak berpindah. Ini beberapa nama lain daripada iktikaf. Kemudian selanjutnya dalil-dalil iktikaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu dalam surah Al-Baqarah. Surat kedua pada ayat yang ke-125. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وَأَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku
untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf dan ruku dan yang bersujud. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan putranya Ismail. Untuk apa? Antahhira baitiya, untuk membersihkan rumahku, yaitu Ka'bah sebagai kiblat, al-wijhah, satrah Ka'bah yang berada di mana? Masjidil Haram, masjid yang suci. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari najis. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari as-sonam, yaitu berhala. Walaupun pada saat itu ketika beliau membangun Ka'bah itu belum ada berhala, tapi perintah ini berlaku sampai akhir zaman agar dibersihkan Baitullah itu dari kesyirikan, dari berhala-berhala, agar manusia mentaati Allah. Dengan cara bagaimana mentaati Allah di situ? Lit-taifina, yaitu dengan cara bertawaf. Wal-akifina, dengan cara bagaimana? I'tikaf. Maka harus dibersihkan tempat itu. Untuk orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf, warruka'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Ya Allah sebut di sini untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan orang-orang yang i'tikaf. Di ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat yang ke-187. Ukhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Iya. Wala tubashiruhunna, dan jangan kau campuri mereka, istri-istrimu itu, wa antum akifuna, sementara kalian sedang iktikaf di mana? Di masjid.
Ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan, yang menyebutkan tentang i'tikaf. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan i'tikaf merupakan salah satu di antara amal ibadah yang memiliki nilai yang tinggi? Di antara hikmah yang bisa kita petik, bahwa i'tikaf itu merupakan sarana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin barangkali selama ini dia jauh dari Allah, maka i'tikaf adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat yang kalau kita lihat-lihat kok kayak nggak ada hubungannya sama ibadah puasa dan ibadah Ramadan. Yaitu surah Al-Baqarah pada ayat 186. 183 perintah untuk melaksanakan ibadah puasa yang hukumnya wajib fardu ain. 184 tata cara bagaimana mengganti puasa, baik dengan qadha ataupun fidyah. 185 berbicara tentang Ramadan sebagai bulan dilaksanakan ibadah puasa dan juga diturunkan Al-Quran. Begitu ayat 186 seakan-akan kok nyempal gitu, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Iya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku, tentang aku, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Dengan iktikaf kita dididik, diajarkan supaya berusaha untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sekalipun hakikatnya Allah itu dekat bagi hambanya, walaupun secara fisik antara kita dengan Allah jauh. Kita di bumi, Allah istawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam jauh di atas arsy. Tetapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Itulah makna bahwa sifat Allah, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Sekalipun zatnya berada di mana? Di atas arsy. Di atas itu bukan butuh arsy, bukan menempel di arsy. Allah tidak butuh makhluk, karena arsy itu makhluk ciptaan Allah. Allah lepas dari semua itu, jauh, irtafa'a, meninggi di atasnya. Baik. Kemudian di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya murid dari Imam Ibn Taymiyah, yakni Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan bahwa tujuan dari i'tikaf adalah melazimkan hati kepada Allah Ta'ala. Karena dengan i'tikaf, kata beliau, hati akan menjadi baik dan istiqomah
di dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Jadi ada saat-saat hari-hari dan malam-malam kita ini, hati ini dilatih untuk tetap yakni istiqomah, selalu mengingat Allah Jalla wa'ala dalam setiap waktu yang kita lalui. Jangan sampai kita lepas tidak mengingat Allah. Mungkin kalau selama tidak melakukan iktikaf atau di luar iktikaf dalam aktivitas keseharian, mungkin hanya saat-saat tertentu mengingat Allah, ketika sholat mungkin. Tapi ketika sibuk dengan ma'isyah, maka lupa dengan Allah, lebih banyak mengingat dunia. Maka ada saat-saat tertentu, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita di training oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita mendekat kepadanya, supaya hati ini melazimkan untuk selalu ingat kepada Allah. Nah, tentu nanti teknik dan tata caranya Nabi sudah memberikan contoh. Di siang harinya dengan melakukan puasa, di malam harinya dengan qiyamu Ramadan, di sela-sela waktunya dengan banyak membaca Al-Quran, dengan mengisi detik demi detik hari kita dan malam kita dengan zikir, mengingat Allah. Dan juga amalan-amalan yang lainnya yang merupakan ibadah, yakni secara mahdha maupun ghairu mahdha. Bisa jadi dia sedang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bisa jadi dia sedang melakukan nasihat. Bisa jadi dia sedang mempelajari kitab-kitab para ulama. Bisa jadi dia sedang mengajar. Banyak aktivitas-aktivitas yang bukan merupakan ibadah mahdha atau ritual, tapi bisa dinilai sebagai sarana untuk zikir, mengingat Allah, mengingat hukumnya, mengingat yakni aturan-aturan Allah. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga berkata, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan iktikaf, di mana maksud dan hakikatnya adalah melazimkan atau mulazamahnya hati kepada Allah. Hati kita ini mulazamah kepada Allah Jalla wa'ala, hati yang tertambat dan senantiasa menetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan terputus dari hiruk pikuk dunia, dan juga putus dengan hubungan-hubungan manusia yang sia-sia. Makanya ketika itikaf, jangan dihabiskan waktunya untuk ngobrol dengan kanan dan kiri. Ya apa kon rek? Kabarmu wis suwe gak rene. Saiki bisnis apa? Mbok aku dikei cipratan. Ini bukan iktikaf itu namanya, itu. Apa iku jenenge? Hah? Iku rek ketokane direktur iku iktikaf, aku tak nyedek ae sebelah. Iku ketokane manajer tak cedek. BE iso dikei bisnis. Itu bukan iktikaf itu. Itu lobby. Bukan di situ tempatnya. Sekalipun kita dengan orang yang sudah kenal untuk iktikaf, kita sering-sering berdialog, berbicara itu dengan Allah, bukan dengan manusia. Bagaimana berbicara dengan Allah? Yaitu dengan membaca Al-Quran. Seakan kita berdialog dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan membaca kalamullah. Baik. Kemudian hukum iktikaf. Hukum iktikaf asalnya adalah sunnah. Secara umum sunnah. Dari 4 mazhab
Maka mazhab Asy-Syafi'i menekankan hukum dari iktikaf adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Kemudian hukum iktikaf yang kedua, yaitu wajib. Kapan iktikaf itu berubah menjadi wajib? Apabila seseorang itu bernadar untuk melakukan iktikaf, maka hukum iktikafnya menjadi wajib. Aku nek iso pindah nang Taman Dika, aku arep iktikaf nang Masjid Nurul Iman saulan. Begitu dia ngomong seperti itu, hukumnya jadi apa? Wajib. Begitu dia pindah, dikasih kesempatan Allah, diberi karunia bisa beli rumah di Taman Dika, maka iktikafnya harus dijalankan iki wong anyar lao pokok sobo masjid bendino iki. Mari tuku mau mae gak tinggoni. Malah sobo masjid. Ya. Kalau sudah nadar seperti itu wajib dijalankan. Hukumnya wajib. Apalagi kalau iktikafnya saya akan iktikaf di Masjidil Haram, nggak bisa diganti dengan masjid yang lain. Walaupun 1000 masjid dia datangi untuk mengganti Masjidil Haram, nggak bisa. Hanya hati-hati, kalau memang nggak mampu, jangan nadar. Apalagi nadar untuk beribadah setelah mendapatkan nikmat. Itu sama seperti orang bakhil alias medit. Engko aku nek nari arisan, aku tak iktikaf rong dino nang masjid. Gak nari atau gak dapat rezeki, gak iktikaf tadi. Itu sama dengan amal ibadahnya orang apa? Bakhil. Dia melakukan amal setelah mendapatkan atau dengan syarat mendapatkan nikmat. Baik. Kemudian rukun iktikaf. Rukun iktikaf terdiri dari 4. Yang pertama, mu'takif. Apa mu'takif itu? Yaitu orang yang beriktikaf. Kalau nggak ada orangnya, ada amalnya nggak? Iktikaf itu amal atau bukan? Amal. Kalau orangnya nggak ada, amalnya apa ada nggak? Nggak ada. Amal itu ada ketika ada makhluk. Karena Allah menciptakan makhluk sekaligus dengan amalnya. Kalau nggak ada makhluknya, nggak ada amalnya. Makanya syarat pertama rukunnya adalah mu'takif, ada orang yang beriktikaf. Siapa dalam hal ini? Manusia. Siapa dalam hal ini? Orang Islam, orang beriman. Orang kafir boleh nggak iktikaf? Nggak ada istilah iktikaf bagi orang kafir. Nih anak wong kafir mlebu masjid, kenapa ini iktikaf? Keplaken. Ya, kenapa dikeplak? Yo curiga kok. Dapat ilmu dari mana dia masuk masjid? Apalagi dia dalam kondisi junub. Orang kafir itu junub nggak? Junub nggak? Junub karena mereka nggak pernah mandi jinabat. Ya kan? Berapa kali hubungan seksual dengan suami istri? Tapi mereka nggak pernah mandi sampai hari ini kan, karena mereka nggak punya sistem. Lah orang junub mau iktikaf di masjid ya nggak boleh, haram hukumnya. Yang kedua niat, orangnya ada tapi kalau nggak niat ya nggak jadi. Meskipun dia tiap hari masuk ke masjid, lawang marbot.
Bendino soboe masjid, tapi dia niat iktikaf nggak? Enggak, niat nyambut gawe. Resik-resik. Kadang metu buang sampah, mlebu maneh, ya kan? Mosok iktikaf kok bludas-bludus. Ya memang dia nggak niat kok. Nggak niat iktikaf. Jadi iktikaf itu harus diniatkan. Berdiam diri di masjid. Sekalipun rumahnya di masjid, kalau dia nggak ada niat berarti nggak iktikaf. Yang ketiga, tempat. Apa yang dimaksud di sini tempat? Yaitu masjid. Orangnya ada, punya niat, tapi salah tempat, salah nggon, di warkop. Iktikaf nggak? Iktikaf apa tidak? Bukan. Lapo nek nang ngono? Cangkruk. Orangnya ada, niat, tapi tempatnya di rumah. Iktikaf atau bukan? Bukan. Kalau di rumah itu bukan iktikaf, mabit. Di masjid iktikaf, di rumah mabit, di jalan mobat. Ono enggak? 10 hari terakhir sopo dalan naik dari mall ke mall. Kono rek 50%. Rono. Hunting diskon. Malam-malam di jalan. Iku duduk iktikaf ya duduk mabit tapi. Yang keempat, al-lubthu. Al-lubthu, ya. Jadi pertama mu'takif, kedua an-niat, ketiga al-makan, makan yaitu tempat fil masjid, ya. Dan yang keempat al-lubthu, apa? Menetap. Artinya tidak boleh keluar. Bahkan yang lebih advance lagi, menetap di sini apa? Melekat. Al-lubthu itu melekat. Artinya apa? Dia di tempat itu terus. Untuk mari ngono nang kono, ngono pindah ngisis. Mari ngono mojok mangan. Mari ngono mecetat nang di genteng ngisis. Masih yo gentenge masjid. Sumpek rek wis sak minggu nang kene rek delok hawa titikmu ganang genteng. Lho ada itu orang iktikaf penekan gentenge masjid. Kenapa? Karena bosen nang masjid jadi. Ada itu. Kadang-kadang yang di tempat jemurannya itu bukan iktikaf. Atau nilai iktikafnya kurang. Ya walaupun minimal paling tidak tetap dia harus di masjid. Ya bolehlah pindah-pindah tempat mungkin barangkali ya daripada dia keluar ya. Tapi yang lebih bagus lagi, lebih utama lagi yaitu apa? Dia tidak pindah-pindah tempat. Baik, sekarang adab iktikaf. Pertama, an-niyatus shalihah. Niat yang benar. Niat yang benar iktikaf itu apa? Yaitu mencari Lailatul Qadar. Dan itulah yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau iktikaf. Baca Muslim seribu 1142 kalau tidak 39.
Baik, 1142 baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak i'tikaf pada 10 yang akhir bulan Ramadan, beliau salat subuh lebih dahulu. Oh, maaf, bukan itu, sebelumnya ya. Iya, 11.40. Iya, silakan. Maaf, 11.40 ya. Dan juga 41, afwan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi SAW i'tikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan. Lanjut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW i'tikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau meneruskan i'tikaf seperti itu sesudah beliau wafat. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Rasul selalu iktikaf pada tiap-tiap 10 yang terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau 10 hari terakhir melaksanakan iktikaf. Untuk apa beliau melakukan itu? Untuk mencari Lailatul Qadar. 11.38. Dari Ibnu Umar, Afwan, 11.39 yang panjang ini ya. 11.38 benar. Afwan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Carilah malam Qadar itu pada 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Iya. Jika kamu lelah, maka janganlah dilewatkan pada 7 malam yang masih tertinggal. Perhatikan korelasi antara hadis Aisyah. Ini adalah hadis yang menunjukkan amalan Nabi, sunnah fi'liyah. Nabi ketika 10 hari terakhir melakukan apa di sini? Iktikaf. Ini perbuatan Nabi. Sekarang lihat ucapan Nabi dari Ibnu Umar. Katanya Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang menjadi garis bawah di sini adalah apa? 10 malam akhir di bulan Ramadan. Ini yang perlu digarisbawahi di sini. Sementara 10 hari terakhir di bulan Ramadan di sini Nabi ngapain? Iktikaf. Ini ucapan Nabi atau perbuatan Nabi? Perbuatan Nabi. Sekarang ucapan Nabi di hadis Abdullah bin Umar apa? Taharrau Lailatul Qadri. Carilah Lailatul Qadar. Jadi iktikaf yang dilakukan Nabi itu dalam rangka mencari apa? Lailatul Qadar. Silakan niat iktikaf dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Tutup kepingin sakti. Tutup kepingin oleh pangkat kedudukan. Dulu saya itu sering iktikaf di Masjid Ampel karena ikut-ikutan ya sama teman-teman. Bahkan ketika ngaji itu sampai ada teman-teman ayo iktikaf nang Masjid Ampel kon. Bae kon niku oleh wangsit teko Mbah Sunan.
Enggak, kadang-kadang keliru itikafe gak nang masjid, nang di nang kuburane. Bosen nang Mbah Sunan, nang di Mbah Bolong. Sampeyan ro Mbah Bolong. Bosen nang Mbah Bolong, nang Buri, nang Mbah Soleh. Sing jarene kuburane ana songo. Tiap ya ziarah wali itu ada kuburannya Mbah Soleh di situ. Songo. Ini cerita-cerita seperti ini. Keyakinan-keyakinan seperti ini masih melekat sampai hari ini. Kadang ada orang itikaf di Masjid Ampel itu ono sing kepingin oleh judu, ono sing kepingin laris, oleh penglaris, atau naik pangkat kedudukan. Itikaf itu bukan cari itu, cari Lailatul Qadar. Karena Nabi mencontohkan beliau itikaf itu mencari Lailatul Qadar. Dan pertama kali beliau itu itikaf, karena belum diberitahu 10 hari terakhir, beliau itikaf 10 hari pertama dilakukan, 10 hari kedua juga dilakukan. Itu waktu belum diberitahu bahwa Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Baca itu 11:39, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW i'tikaf pada 10 awal bulan Ramadan. Nah, 10 awal ya di bulan Ramadan. Terus kemudian dilanjutkannya pada 10 pertengahan. nah, berarti 10 pertengahan. Waktu ini belum ditunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir. Beliau itikaf di mana? Dalam sebuah gua kecil yang pintunya ditutup dengan tikar. Seperti kemah ya, yang ada pintunya. Lalu beliau ambil tikar itu dan diletakkannya di sudut gua. Kemudian diulurkannya kepalanya seraya berujar atau memanggil orang banyak. Maka mendekatlah mereka kepada beliau, lalu beliau bersabda, aku telah i'tikaf sejak 10 awal bulan untuk mendapatkan malam Qadar. nah, beliau i'tikaf untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Itu niatnya. Apa meneh i'tikaf niat gendaan, tambah nemen. Janjian nang Masjid Akbar ya kan, kepethuk nang ndi. Niate i'tikaf. Biasanya nang Bungkul saiki Dungaren. 10 hari terakhir nang Masjid Akbar. Cari Lailatul Qadar. Kalau kita bermaksiat bukan Lailatul Qadar itu, Lailatul Modar. Kemudian 10 yang pertengahan. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa malam Qadar itu terdapat pada 10 yang akhir. iya, ini terjadi pada tahun kedua Hijriah atau setelah Nabi hijrah ke Madinah. Setelah tahun kedua Hijriah ya. Artinya waktu awal-awal diperintahkan puasa Ramadan. Lanjut. Maka siapa yang suka i'tikaf silakan. Lalu orang banyak i'tikaf bersama dengan beliau. Sabda beliau pula, aku bermimpi lihat malam Qadar di malam yang ganjil, di mana pagi-pagi aku sujud di tanah yang basah. Nabi tidak tahu kapan itu terjadinya. Cuman mimpi beliau saat Lailatul Qadar itu turun, di pagi harinya Rasul sholat subuh, beliau sujud di tanah yang basah. Memang pagi-pagi malam ke-21 beliau sholat subuh, sedangkan hari hujan sehingga masih tergenang air. Aku melihat tanah dan air. Iya, ternyata itu terjadi pada malam ke-21. Kemudian setelah selesai sholat subuh, Nabi SAW keluar, sedangkan di kening dan di hidungnya ada tanah yang basah. Malam itu ialah malam ke-21 dari 10 yang akhir bulan Ramadan. Berarti di zaman Nabi pernah terjadi Lailatul Qadar malam 21. Ganjil atau tidak? Ganjil. Silakan cari Lailatul Qadar.
Di riwayat yang lain cari di malam-malam ganjil. 9 yang tersisa, 7 yang tersisa. Tirmidzi 709 berapa itu? 794. Iya. Silakan. Uyainah bin Abdurrahman memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku berkata kepadaku masalah Lailatul Qadar disebut-sebut di hadapan Abu Bakar. Kemudian ia berkata, aku tidak mencarinya karena sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW, kecuali pada 10 terakhir, karena aku mendengar beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 9 malam yang masih tersisa. Iltamisuha, carilah Lailatul Qadar itu fi tis'in yabqain, pada 9 malam yang tersisa. Terus, atau 7 malam yang masih tersisa. Fi sab'in yabqain, 7 malam yang tersisa. Terus, atau 5 malam yang masih tersisa. 5 malam yang tersisa. Atau 3 malam atau malam terakhir. Kalau tersisa berarti hitungnya dari belakang atau dari depan? Dari belakang yang tersisa. Sementara hari kalau enggak 30, 29. Kalau 9 yang tersisa, kalau usia harinya 30 kurangi 9. Berarti berapa? 21. Kalau harinya 29 dikurangi 9, 20. Apa menit ditambah saiki posoi gak bareng. Wis gak usah repot ganjil genep. Yang penting masuk 10 hari terakhir, aman sudah. Yang kedua, adab iktikaf, yaitu iktikaf di masjid jami. Kalau tidak di masjid jami, maka menyelisih sunnah. Baca Abu Dawud nomor 2473. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apa katanya? Orang yang beriktikaf disunahkan tidak menjenguk orang sakit. Iya. Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha menerangkan bagaimana tata cara sunnah iktikaf. Minas sunnah 'alal mu'takif, di antara tuntunan sunnah bagi orang yang iktikaf adalah alla ya'uda maridhan. Disunnahkan tidak menjenguk orang sakit. Kedua, tidak mengantarkan jenazah. Wala yashhadu janazah, tidak mengantar jenazah. Tiga, tidak menyentuh wanita. Wala yamassu imra'atan, tidak boleh menyentuh wanita, maksudnya istrinya, mubasyarah. Apalagi lanjut yang keempat, dan bersetubuh dengan wanita. Iya. Apalagi melakukan jima dengan istrinya. Yang kelima, dan tidak keluar untuk suatu kebutuhan kecuali ada sesuatu yang benar-benar mendesak, seperti buang air. Wala yakhruju minal masjid, tidak boleh keluar dari masjid lihajatin, untuk suatu keperluan apapun. Illa lima la budda minhu, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak, darurat, yaitu buang air, buang hajat. Mestinya toilet, WC, kamar mandi dalam sistem Islam itu jauh dari masjid. Itu di zaman Nabi begitu. Sampai hari ini, lihat Masjidil Haram, lihat Masjid Nabawi, kamar mandinya, WC-nya jauh nggak dari masjid? Jauh, keluar dulu. Karena WC kamar mandi tempatnya syaitan, sementara masjid tempatnya malaikat.
Nah sementara saya ki apa? Dicampur di siji. Masjid sama WC satu atap. Kini sebelah guys sholat, sebelah kini wong dodo, dukure bolong. Iya kan? Untung yuk gak mambu. Satu atap. Ya alasannya karena lahan yang sedikit dan sebagainya. Tapi kalau kita masih ada lahan, jauhkan mestinya. Lihat itu contoh zaman Nabi sampai hari ini masjid terbaik di muka bumi ini. Masjid suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa sekaligus. Lihat. Ya. Jadi kalau kita sekalipun berada di masjid untuk itikaf, boleh untuk kepentingan itu. Atau yang mendesak yang lain, mungkin apa? Makan, buka atau sahur. Mungkin barangkali takmirnya gak peka. Ono wong itikaf di jarno kaliren, mestinya ini tamu Allah dijamu, ya kan? Ditukono panganan, buka sahur, iki di jarno iku cek golek dewi, terpaksa keluar. Tapi jangan jauh-jauh, nyari warung terdekat. Sekedar untuk apa? Cari makan. Setelah makan apa? Pulang, aja ndelok bal-balan. Mumpung nang warung ono film delok sak wen-wen. Ya. Yang keenam, tidak ada iktikaf kecuali bagi orang yang berpuasa. Wala iktikaf illa bisaumin. Tidak ada istilah iktikaf bagi orang yang tidak berpuasa. Nek awan gak poso, bengi, tidak ada istilah iktikaf bagi orang itu. Sampean perlu curiga. Awan nang pos kambling jedal-jedul ngerokok, bengi nang masjid ditakoi, "Cak, sampean apa nang masjid?" Iktikaf. Enggak ada iktikaf bagi orang yang tidak berpuasa. Iktikaf itu hanya bagi orang yang berpuasa, kecuali iktikaf wajib karena nadar, enggak harus puasa. Yang terakhir, dan tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami. Iya, wala iktikaf illa fi masjidin jami. Tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami. Apa masjid jami itu? Kalau masjid itu dipakai sholat fardu 5 waktu, istiqomah dengan adzan dan iqomah, sholatnya berjamaah tanpa sholat Jumat, itu namanya masjid. Walaupun orang sekarang nyebutnya musola, nek kalau Jumatan ini disebut musola, itu hakikatnya masjid. Kalau sudah dilaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, istiqomah dengan adzan dan iqomah plus dengan sholat Jumat, itu namanya masjid jami. Itu hakikatnya masjid jami. Berarti masjid Nurul Iman ini masjid apa? Jami. Boleh tempat itikaf di sini? Boleh. Kalau masjid jami, di situ ada sholat Jumat. Ketika dia iktikaf di hari Jumat, maka dia tidak perlu keluar lagi dari masjid itu. Kalau masjid itu bukan masjid jami karena tidak ada Jumatan, akhirnya dia keluar. Walaupun para ulama membolehkan, tapi menurut sunnah Rasul bahwa iktikaf itu dilakukan di masjid jami. Masjid jami secara hakiki bukan istilah lokal. Kalau istilah lokal, masjid jami di Sidoarjo di mana? Meiku tok, wabe sak Sidoarjo ngelumpuk, gak cukup. Masjid jami itu berarti banyak enggak? Banyak. Yang ketiga, masuk iktikaf setelah sholat subuh. Iku carane iktikaf. Buka Muslim 1142. Kurang berapa menit? Iya sih, ngentekno hadis iki sih. Diwaca selesai, insyaallah nanti sudah kita sudahi. Meskipun materi belum habis, ya tetap kita dianjurkan menyegerakan berbuka. Ketok sampean wis mulet-mulet iki. Silakan. Dari Aisyah
Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak iktikaf pada 10 yang akhir bulan Ramadan, beliau salat subuh lebih dahulu. Sesudah itu barulah beliau masuk ke tempatnya iktikaf. Ngerti saiki carane iktikaf? Masuk ke tempatnya setelah apa? Setelah sholat subuh. Berarti iktikaf itu siang malam atau malam tok? Siang malam. Tadi kan nggak boleh mengantar jenazah, mengunjungi orang sakit, itu kan siang. Ya, makanya ono wong loro, jarno. Kan sing liya kan sing akeh. Sing gak itikaf kan banyak kan? Kalau kita udah niat ya sudah. Ya biarkan. Ustadz saya pengen jenguk. Ya silakan jenguk, tapi itikafmu batal. Kan udah niat. Kalau sudah niat itikaf masih ono jenazah, jarno jenazah cek budal ambek wong-wong, budal dhewe ngawur ae. Budal ambek wong-wong kan liyane kan akeh. Tapi kalau kita pengen dapat pahala 1 kirot, ya silakan. Kita juga dapat pahala, tapi batal. Ya. Lanjut. Yaitu di sebuah bilik. Yaitu sebuah bilik kecil yang dibuatkan khusus untuknya. Beliau bermaksud hendak iktikaf selama 10 hari yang akhir bulan Ramadan. Baca Tirmizi 791. Tirmizi 791. Silakan. Terakhir ini ya. Duh, sadan. Apabila Nabi SAW hendak beriktikaf, beliau mengerjakan sholat subuh lalu masuk ke tempat iktikafnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.